Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Indah Sundari, bisa dipanggil Ibu Indah. Hari ini Ibu akan mengajar sifat koligatif larutan. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita akan belajar sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini lambangnya delta TB. Sebelum masuk ke rumus, kita perlu ketahui bahwa titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap di permukaan. Nah, titik didih normal itu pada tekanan 1 atmosfer. Masuk ke rumus. Kenaikan titik didih itu rumusnya ada dua. Yang pertama, delta TB sama dengan KB dikali M, di mana KB adalah tetapan kenaikan titik didih molal, sedangkan M adalah molalitas larutan. Yang kedua, itu rumus kenaikan titik didih yaitu TB dikurang TB0, di mana TB adalah titik didih larutan, sedangkan TB0 adalah titik didih pelarut murni. Nah, pelarut murni ini seperti air contohnya. Nah, air ini memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Kemudian masuk ke sifat koligatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku ini dilambangkan dengan delta TF. Nah, pengertian dari titik beku itu sendiri adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Masuk ke rumus. Nah, sama dengan kenaikan titik didih, penurunan titik beku ini ada dua juga rumusnya. Yang pertama, delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, sedangkan M adalah molalitas larutan. Nah, cara menentukan molalitas larutan yaitu dengan rumus ini, di mana 1000 dibagi MP, MP adalah massa pelarut dalam satuan gram, dikali dengan MT. MT adalah massa zat terlarut, satuannya gram juga. Kemudian dibagi dengan MRT. MR adalah massa molekul relatif zat terlarut. Nah, rumus kedua dari penurunan titik beku yaitu delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF, di mana TF0 itu titik beku larutan pelarut murni, sedangkan TF adalah titik beku larutan. Masuk ke tekanan osmotik. Nah, kita masuk ke pengertian osmosis terlebih dahulu. Osmosis adalah bergeraknya molekul pelarut dari larutan rendah ke tinggi melalui membran semi-permeabel. Sedangkan tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P adalah tekanan hidrostatik dari osmosis untuk mengimbangi tekanan pelarut larutan yang rendah. Rumusnya P sama dengan MRT, di mana M adalah molaritas, beda ya molaritas dengan molalitas. Ini rumus menentukan molaritas, mol dibagi volume. Volumenya dalam liter. Kemudian R adalah tetapan gas ideal. Tetapannya yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kemudian T adalah suhu molekul larutan, satuannya Kelvin. Nah, tekanan osmotik ada 3 keadaan. Yang pertama adalah isotonik. Isotonik ini artinya tekanan osmotik larutan pertama sama dengan tekanan osmotik larutan kedua. Kemudian keadaan
kedua disebut dengan hipotonik. Hipotonik itu artinya tekanan osmotik larutan pertama lebih kecil dari tekanan osmotik larutan kedua. Kemudian keadaan ketiga disebut hipertonik. Hipertonik itu artinya tekanan osmotik larutan pertama lebih besar dari tekanan osmotik larutan kedua. Selanjutnya kita masuk ke sifat koligatif larutan elektrolit. Masih ingat kan, larutan terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu merupakan larutan yang terionisasi menjadi ion-ion. Sedangkan non-elektrolit, larutan yang tidak terionisasi. Sehingga, untuk konsentrasi yang sama, larutan elektrolit mengandung jumlah partikel yang lebih banyak dibanding dengan larutan non-elektrolit, karena larutan elektrolit telah terionisasi sehingga partikelnya menjadi lebih banyak. Jadi, untuk sifat koligatif larutan elektrolit berbeda lagi rumusnya. Itu dengan ditambah faktor Van Hoff. Lambangnya itu I, dengan rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N itu adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Contoh menentukan jumlah ionnya yaitu H2SO4 diuraikan menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Yang dihitung jumlah ionnya itu yaitu ini. Ionnya itu positif dan negatif. Jumlah ion positif pada H ada 1 dan jumlah ion negatif pada O adalah 2, sehingga 1 ditambah 2 adalah 3. Jadi jumlah ionnya ada 3. Lanjut, jadi rumus untuk sifat koligatif larutan elektrolit tinggal ditambah dikali I, yaitu faktor Van Hoff. Ini dia rumusnya. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu menggunakan rumus yang sebelum-sebelumnya tadi, yaitu seperti ini. Nah, ini untuk larutan non-elektrolit, sedangkan ini untuk larutan elektrolit. Masuk ke contoh soal ya. Yang pertama, tentukan titik didih dan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa. Mr sama dengan 180 dalam 500 gram air. Nah, kita buat dulu diketahuinya. Di sini MT itu adalah massa zat terlarut. Di sini larutan yang mengandung 18 gram glukosa, artinya larutan tersebut memiliki zat terlarut yaitu glukosa dan zat pelarut adalah air. Karena dilihat dari jumlah masanya. Di sini glukosa hanya 18 gram sedangkan air 500 gram, sehingga air adalah pelarut dan glukosa adalah zat terlarut. Jadi massa zat terlarut adalah 18 gram glukosa. Massa molekul relatif zat terlarut yaitu 180. MP adalah massa pelarut, di mana pelarut adalah air, yaitu 500 gram. KB 0,52, KF 1,86. Ditanya TB dan TF. Hal yang pertama kita perlu lakukan adalah menghitung molalitas. Cara menghitung molalitas ini rumusnya tinggal dimasukkan saja nilainya. 1000, MP tadi ini ya 500 gram, MT-nya 18 gram, sedangkan MRT 180. 1000 dibagi 500 sama dengan 2 dikali 18 dibagi 180 sama dengan 0,1. 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Jadi molalitasnya adalah 0,2. Lanjut. Kemudian kita tentukan delta TB atau kenaikan titik didih.
Nah, kenaikan titik didih ini menggunakan rumus KB dikali molalitas. KB tinggal dimasukkan saja karena telah diketahui 0,52 dikali dengan M, molalitas yang telah kita cari sebelumnya itu 0,2 M. Jadi 0,52 dikali dengan 0,2 sama dengan 0,104. Setelah didapat delta TB, kemudian kita cari TB karena yang ditanya adalah titik didih larutan. Jadi menggunakan rumus yang kedua, delta TB sama dengan TB dikurang TB0. TB sama dengan, ini ditukar ya. TB jadi ke sini. Jadi min TB0 ini pindah ruas sehingga menjadi plus. Jadi TB sama dengan delta TB ditambah TB0. TB sama dengan delta TB tadi ini ya. Kemudian TB0 ini adalah titik didih pelarut murni. Pelarutnya kan air. Titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Sehingga 100 derajat Celcius ditambah 0,104 derajat Celcius adalah 100,104 derajat Celcius. Kemudian menentukan delta TF. Delta TF itu penurunan titik beku. Sama seperti kenaikan titik didih, tetapi kita ubah KF ya. KF-nya tadi udah ada 1,86 dikali M, molalitas 0,2 ya. Sehingga 1,86 dikali 0,2 menjadi 0,372 derajat Celcius. Kemudian tentukan titik beku larutan. Sama seperti tadi, tinggal pindah ruas sehingga titik bekunya kan TF0 adalah titik beku pelarut. Titik beku pelarut kan pelarutnya adalah 0. Sehingga 0 dikurang delta TF 0,372. Sehingga 0 dikurang 0,372 adalah min 0,372 derajat Celcius. Masuk ke contoh soal kedua. Sebanyak 1 gram MgCl2 dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi di sini air adalah pelarut, sedangkan MgCl adalah zat terlarut. Tekanan osmotik dengan suhu 25 derajat ionisasi 0,9. Nah, di sini MT berarti massa zat terlarut. Di sini MgCl2 itu kan tadi 1 gram ya. Nah, kemudian MP massa pelarut 500 gram itu air. Kemudian MRT itu dicari dari ARMG ditambah 2 kali ARCl. ARMG 24 di sini ya, telah diketahui tadi ARMG 24 sedangkan Cl 35,5 didapat 95 gram per mol. T adalah suhu tadi 25 derajat Celcius diubah ke satuan Kelvin menjadi 298 Kelvin. KB 0,52, KF 1,86 dan alfa derajat I. Ditanya kenaikan titik didih dan penurunan titik beku serta tekanan osmotik. Penyelesaian yang pertama kita tentukan dulu molalitas. Molalitas rumusnya ini tinggal dimasukkan saja dari yang kita ketahui. MP tadi 500 gram kita masukkan, MT 1 gram dan MRT adalah 95 gram per mol dan dihasilkan 0,022 M molalitas. Karena ini adalah MgCl itu merupakan larutan elektrolit, sehingga kita tentukan faktor Van Hoff terlebih dahulu. MgCl diuraikan menjadi Mg2+ plus Cl-. Jumlah ionnya kita hitung 2 ditambah 1 sehingga 3. Lanjut, setelah itu kita tinggal masukkan ke rumus Van Hoff. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. I sama dengan 1
ditambah N jumlah ion MgCl ada 3 dikurang 1 dikali alfa 0,9 ya, telah diketahui tadi. Dihasilkan faktor Van Hoff-nya adalah 2,8. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita substitusikan aja. Kan telah diketahui tadi di sini. Ini kan udah diketahui semua, udah. Ini tinggal disubstitusikan ke rumus. Ya, Ibu yakin kalian semua bisa kalau tinggal substitusikan ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi materi kita sampai sini saja dulu ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Sekian dari Ibu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.